Selamat datang dalam mata kuliah pencemaran laut. Pada penelitian ini, kami berfokus pada pencemaran air laut dengan parameter biologis sebagai pengukurannya, khususnya pencemaran biologis yang disebabkan oleh bakteri coliform, yaitu V. coliform, khususnya spesies Escherichia coli. Penelitian ini dilakukan dengan pengembangbiakan bakteri tersebut untuk kemudian dicocokkan dengan baku mutu. Hai, saya Diva. Kami akan membahas bagaimana tim pre-sampling dan sampling berkontribusi dalam penelitian pencemaran laut. Pertama-tama, mari kita kenali anggota tim yang terlibat dalam pengambilan sampel di lapang. Halo semua, perkenalkan nama saya Carolina Riztabasia dari tim pre-sampling. Hai semuanya, perkenalkan aku Yusianida Hapsari dari kelompok pre-sampling. Halo, kenalin, aku Haikal Absor dari tim pre-sampling. Halo, perkenalkan aku Putri Larasati dari tim sampling. Halo, aku Ahmad Ranafi, aku dari tim sampling. Halo, aku Raya dari tim sampling. Pre-sampling merupakan suatu proses atau teknik yang dilakukan sebelum pengambilan sampel secara utuh dalam kegiatan penelitian. Kegiatan ini membantu dalam proses pengambilan sampel dan meningkatkan kemungkinan data yang dikumpulkan akan valid, reliable, dan mewakili populasi yang diteliti. Jadi yang dilakukan pada saat pre-sampling adalah yang pertama, kita mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat pengambilan sampel di lapang. Kedua, kita mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan pada saat di lapang supaya pengambilan sampel bisa dilakukan secara efektif dan lebih efisien. Dan yang ketiga, kita mendapatkan materi mengenai pengantar lapang. Untuk sampling sendiri sesuai dari namanya adalah kegiatan untuk mengambil sampel di lokasi penelitian. Untuk alasan kenapa kita harus melakukan sampling sendiri, ini akan balik ke tujuan kita melakukan penelitian, yaitu kita ingin mengetahui ada atau tidaknya pencemaran bakteri coliform di Sendang Biru. Proses sampling dilakukan dengan mengambil air sebanyak 1000 ml atau 1 liter di perairan yang kemudian akan dianalisis total coliformnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pencemaran bakteri coliform di perairan tersebut. Selain melakukan pengambilan sampel lapang secara langsung, kita juga melakukan beberapa pengukuran parameter, seperti contohnya parameter salinitas yang diukur dengan spektrometer, parameter suhu yang diukur dengan termometer, parameter pH, dan juga parameter DeBoer. Pengukuran parameter tersebut memiliki tujuan untuk membandingkan hasil sampel jikalau sampel yang diambil tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Nilai parameter tersebutlah yang mendukung serta mengindikasi tercemar atau tidaknya perairan di Sendang Biru. Jadi untuk kegiatan post-sampling, kita menyerahkan sampel kita kepada Laboratorium Jasa Tirta. Untuk waktunya kita mulai dari 23 April sampai 8 Mei dengan range waktu sekitar 2 mingguan. Untuk menunggu hasil, kita melakukan pengerjaan laporan artikel, kemudian presentasi laporan artikel pada kegiatan kelas, dan responsif. Pada pengukuran parameter perairan di Kemas Stasiun, untuk pH didapatkan nilai sebesar 7, nilai disolv oksigen diperoleh pada stasiun 1 bernilai 6,8, stasiun 2 bernilai 6,8, stasiun 3 bernilai 6,9, dan stasiun 4 bernilai 7,2. Lalu selanjutnya untuk salinitas, pada stasiun 1 sebesar 25-26 ppt, stasiun 2 sebesar 25, stasiun 3 24-25, dan stasiun 4 sebesar 27. Lalu untuk suhu di stasiun 1 sebesar 28 derajat Celcius, stasiun 2 27 derajat Celcius, stasiun 3 28 derajat Celcius, dan stasiun 4 27,5 derajat Celcius. Lalu hasil pengukuran total coliform pada stasiun 1 bernilai 22 mpn per mililiter, stasiun 2 bernilai 28 mpn per mililiter, stasiun 3 bernilai 24 mpn per mililiter, dan stasiun 4 bernilai 28 mpn per mililiter. Hal ini menunjukkan pada Kemas Stasiun nilai lebih tinggi daripada baku mutu yang bernilai 10 mpn per mililiter.
Untuk raw coliform tertinggi terdapat pada stasiun 2 dan 4 bernilai 28 mpn per mililiter dan terendah pada stasiun 1 bernilai 22 mpn per mililiter. Sebelum dilakukannya pembekalan sampel di lapang, dilakukan pembekalan materi mengenai topik pencemaran biologis. Materi ini meliputi pengetahuan seputar bakteri Escherichia coli, beserta pengujian yang akan dilakukan terhadap sampel air yang diambil. Setelah dilakukan pengambilan dan pengujian terhadap sampel perairan, tiap kelompok dengan topik pencemaran biologis saling memaparkan progres artikel masing-masing yang dimonitor oleh asisten praktikum yang bertugas. Selain itu, dilakukan juga kegiatan kelas di mana tiap kelompok dengan topik pencemaran yang berbeda-beda saling memaparkan hasil penelitian mereka, dan kegiatan ini diawasi dan dibimbing oleh dosen yang mengajar. Sekian pemaparan project base kelompok kami. Mata kuliah pencemaran laut menjadi mata kuliah yang sangat berkesan bagi kelompok kami. Secara tidak langsung kami belajar bagaimana caranya penyusunan rencana, kemudian praktik, lalu pengambilan data, serta pemaparan hasil yang dilakukan dalam penelitian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.